Pembahasan hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Apa itu? Ada empat cacat yang disepakati para ulama tidak sah dijadikan hewan kurban. Empat cacat yang menyebabkan hewan tidak sah dijadikan kurban. Yang pertama apa? Picek matanya ya. Satu. Ya kan itu dulu kan bertanya kan? Itu. Kalau dua-duanya apalagi. Lalu pincang salah satunya. Kalau dua-duanya apalagi ya. Lalu yang kurus ya. Setelah itu yang sakit ya. Ini empat cacat ini menghalangi keabsahan kurban. Artinya hewan kalau memiliki salah satu dari empat cacat ini, sepakat para ulama hewan tersebut tidak sah dijadikan hewan kurban. Lalu yang disebutkan oleh Imam Syaukani pada pertemuan sebelumnya, cacat berikutnya yaitu patah tanduk dan telinga ya, robek telinga. Ini menurut Imam Syaukani juga termasuk tidak sah dijadikan cacat ini menyebabkan tidak sah hewan dijadikan kurban. Namun sudah kita bahas bahwasanya mayoritas ulama berpendapat dua cacat ini tidak mempengaruhi keabsahan kurban ya. Jadi yang sepakat empat dan ini yang benar. Artinya selain cacat yang empat ini, kalau misalkan ada cacat berupa tanduknya patah, telinganya robek, atau mungkin buntutnya putus, ini tidak menghalangi keabsahan kurban ya. Jadi tetap sah hewannya dijadikan hewan kurban. Oh iya, sekalian menyinggung masalah telinga, Bapak. Kan waktu itu dibahas ada yang merobek telinga ya, untuk sebagai tanda ya. Kalau merobek dalam artian robek sampai belah, ini tentu saja penyiksaan ya. Nah, kalau dilubangi mungkin nggak masalah, karena saya dapat hadisnya Nabi SAW mencap telinga ini hewan kurban, dicap pakai panas itu, ini kan biar tanda gitu. Nah itu nggak masalah. Yang tidak boleh itu kalau bagian muka, dicap bagian muka. Nah itu nggak boleh. Terlaknat orang yang melakukan demikian, yang mencap muka hewan. Kalau muka hewan dicap ini terlarang. Kalau muka manusia bagaimana? Apalagi ya nggak boleh muka manusia dicap-cap gitu ya. Nah terlarang. Nah jadi itu ya. Jadi kalau misalkan maksudnya robek dalam artian dibolongi sebagai tanda atau dicap, itu nggak masalah. Itu bukan menyiksa hewan. Tapi kalau sampai robek digunting seperti itu, tentu saja itu penyiksaan terhadap hewan, dan itu adalah kezaliman terhadap hewan ya. Nah itu. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani, wa yatasaddaqu minha wa ya'kul wa yadakhir. Jadi seorang yang berkurban hendaknya menyedekahkan hewan kurban tersebut, memakannya dan menyimpannya. Jadi ada yang disedekahkan, ada yang dimakan, ada yang disimpan ya. Ini semua diperbolehkan ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, kulu waddakhiru wa tasaddaqu, makanlah, simpanlah dan sedekahkanlah daging kurban. Ya, hadis ini ada kepanjangannya. Jadi sebelumnya Nabi melarang menyimpan makanan. Nabi hanya mengizinkan makan 3 hari. Selebihnya disedekahkan. Nggak boleh disimpan, Bapak ya. Tapi dalam hadis ini beliau menyatakan makan, simpanlah dan sedekahkan. Jadi hadisnya ini ketika itu orang-orang Arab Badui datang ke Madinah dalam keadaan mereka lapar. Karena apa? Ketika itu lagi paceklik. Orang-orang Arab Badui merasa lapar, mereka nggak ada makanan, mereka datang ke Madinah di waktu Idul Adha. Maka Nabi melihat mereka datang ke Madinah, tandanya lapar kan, berarti mereka butuh pertolongan kan. Maka Nabi pun melarang para sahabatnya menyimpan ini daging kurban. Beliau mengizinkan makan sampai 3 hari. Kalau sudah tersisa setelah 3 hari masih nyisa, dibagikan kepada orang-orang Arab Badui itu. Nah,
ini tahun tersebut. Di tahun berikutnya Arab Badui tidak lagi datang ke Madinah. Karena apa kira-kira? Sudah nggak lapar lagi. Nah, para sahabat bingung ketika itu. Mereka makan 3 hari masih lebih. Mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana nih? Boleh nggak kami nyimpan atau harus disedekahkan? Maka Nabi menyatakan, dulu aku melarang kalian menyimpan makanan karena datang orang-orang kelaparan itu. Adapun sekarang itu, kudu makanlah, wadakhiru simpanlah, watasodaku dan bagikanlah, sedekahkanlah kepada yang lain. Nah, artinya bahwa Pak, hadis ini menunjukkan bolehnya menyimpan daging kurban walaupun sampai bertahun-tahun selama masih layak ya, boleh Bapak ya, tidak terlarang. Kenapa awalnya terlarang? Karena ada sebabnya, yaitu orang-orang Arab Badui kelaparan. Nabi ingin mereka dapat makanan, makanya para sahabat dilarang menyimpan daging kurban. Jelas ya. Lalu pembahasan yang terkait dengan ini juga, di sini kan sebutkan makanlah, simpanlah, sedekahkanlah. Nah, para ulama ada yang beristinbat, mengambil hukum dari hadis ini dan hadis semacamnya, bahwasanya disunahkan daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, sepertiganya dimakan oleh yang berkurban. Kedua, dihadiahkan. Ketiga, disedekahkan. Jelas ya? Makan sepertiganya dihadiahkan, sepertiganya disedekahkan. Loh, apa bedanya hadiah dengan sedekah? Hadiah ini maksudnya diberikan kepada orang yang kaya. Kalau sedekah kepada orang miskin. Jadi kalau kita punya hewan kurban, kita sembelih, misalkan sapi atau kambing, maka yang sunnah sepertiganya kita makan, sepertiganya kita sedekahkan kepada orang miskin, sepertiganya dibagikan. Tapi kalaupun tidak seperti ini, tidak dibentuk 30, nggak masalah juga, karena itu bukan wajib. Bahkan kalau misalkan seluruh daging kurban ini disedekahkan, dibagikan kepada orang fakir, boleh tidak? Boleh ya, walaupun dianjurkan Bapak ya, makan walaupun sedikit. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi, dalam 1 tahun beliau pernah menyembelih puluhan hewan kurban. Beliau makan dari setiap hewan tersebut. Anggap 30 hewan nih, beliau menyembelih. Dari ini ambil dagingnya dimakan, ini makan. Nah, itu termasuk sunnah Bapak ya, yang hendaknya jangan kita tinggalkan. Jelas? Nah, itu pembahasan tentang membagi makanan, membagi daging kurban untuk dimakan, disedekahkan dan disimpan. Lalu berikutnya, wadzabhu fil musalla afdal. Menyembelih hewan kurban di musalla itu lebih utama. Di musalla di sini bukan tempat kita sholat 5 waktu maksudnya, tapi maksudnya apa? Tempat kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, itu namanya musola ya. Nah, yang seperti itu afdal. Kenapa? Karena di sini disebutkan, kata Imam Syaukani, wa amma qaulu dzabhi fil musalla afdal fali hadits Ibnu Umar 'inda al-Bukhari wa ghairihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yadhbah wa yanhar bil musalla. Adapun menyembelih di musalla, menyembelih hewan kurban di musalla, di tanah lapang, itu lebih utama. Itu berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari dan selainnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyembelih hewan kurban di musalla. Jadi ketika selesai sholat Idul Adha, kan pertama sholat dulu kan, selesai sholat apa? Khutbah. Selesai khutbah turun dari mimbar langsung itu afdal di musalla ya, dibandingkan di tempat lain ya. Jelas Bapak ya.
Nah itu insya Allah nggak perlu kita rinci masalah ini, so jelas. Lalu berikutnya terakhir pembahasan disebutkan oleh Imam Syaukani, wala ya'khudhu man lahu udhiyatun min sya'rihi wa dhufrihi ba'da duhuri ashri dzilhijjah hatta yudhhi. Orang yang punya hewan kurban yang hendak berkurban, orang yang hendak berkurban tidak boleh mengambil rambutnya dan kukunya setelah masuk awal bulan Dzulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Orang yang punya hewan kurban dan ingin dikurbankan, dia tidak boleh mengambil rambutnya dan kukunya sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Nah, tidak boleh. Apa dalilnya? Di sini Imam Syaukani menyebutkan dalilnya hadits Ummu Salamah ya, dalam disebutkan dalam Sahih Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfari." Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, nampak awal bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban, hendak berkurban, maka hendaknya menahan diri dari mengambil rambut dan kuku. Nahan diri, maksudnya tidak dicukur atau dicabut atau di apapun ya, jangan dihilangkan. Nah itu. Lalu itu hadisnya, soal jelas. Hadis kedua pun sama ya. Artinya Bapak, di sini kita dilarang kalau ada yang mau berkurban, entah sapi atau kambing atau unta, lalu masuk awal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah, maka jangan ambil rambut sama kuku, jangan dipotong, jangan dicukur atau dicabut. Semuanya, rambut semuanya atas bawah. Jelas ya? Semuanya tidak boleh ya. Cuma timbul pertanyaan, kalau seorang melakukannya, ini kan larangan kan? Hukum asal larangan apa? Haram ya. Cuma apakah ini disepakati para ulama? Artinya kalau masalah terlarang. Cuma larangan ini sifatnya haram atau makruh. Nah di sini para ulama beda pendapat ya. Beberapa ulama di sini disebutkan oleh Imam Syaukani, Imam Sa'id bin Al-Musayyab, Rabi'ah, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi, Daud Al-Zahiri, dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat itu diharamkan. Artinya haram kita mengambil rambut dan kuku kita kalau apa? Hendak berkurban. Kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, nggak boleh. Diharamkan. Kalau diharamkan artinya melakukannya dosa. Ya, ninggalkannya berpahala. Nah, ini pendapat beberapa ulama tadi. Namun di sini waqala Syafi'i wa ashabu wa makruh karahata tanzih. Sedangkan Syafi'i dan Imam Malik juga, Syafi'i dan beberapa muridnya berpendapat hukumnya makruh. Karahatu tanzih, dalam rangka membersihkan diri dari perkara yang tidak pantas. Artinya tidak sampai haram. Kalau ada orang sudah mau berkurban, dia sudah punya hewan kurbannya, udah niat berkurban, masuk 10 Dzulhijjah lalu sengaja cukur rambut, maka kalau menurut Imam Syafi'i ini tidak dosa, cuma makruh saja. Namun perlu kita ketahui, makruh kan artinya apa? Dibenci. Dibenci siapa? Allah. Berarti bagusnya dikerjakan atau ditinggalkan? Tinggalkan ya, walaupun makruh tinggalkan ya. Jelas apa ya? Jadi ini ada dua pendapat. Allahu a'lam. Lahiriah hadis menunjukkan haram. Tidak ada hadis yang memalingkan dari lahirnya. Artinya hukum asalnya, kalau seorang sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka diharamkan dia mencukur rambutnya, memotong kukunya. Haram. Artinya dosa. Tapi haram di sini tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Artinya begini, kalau saya misalkan mau berkurban, sudah masuk 1 Dzulhijjah, lalu saya udah tahu itu dilarang, saya cukur rambut saya, berarti saya terjatuh dalam dosa. Tapi kurbannya sah tidak? Tetap sah. Nggak berpengaruh pada keabsahan kurban. Kurbannya tetap sah, tapi sayanya terjatuh dalam
dosa. Jelas apa ya? Nah, ini pendapat yang lebih kuat ya, wallahu alam, lebih menenangkan hati dibandingkan cuma berpendapat makruh ya. Nah, itulah beberapa permasalahan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah